Oke, Assalamualaikum Bu Marisa. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Waduh, suaranya kok masih lesu ini. Saya itu, Ada, Pak, tidak bersemangat hari ini. kenapa Bu Marisa? Ya, begini, Pak, ceritanya. Oke. 2 hari yang lalu itu, ketika saya mengajar, tiba-tiba datanglah pengawas sekolah SD. Langsung menuju kelas saya, Pak. Bukan observasi, hanya cuma bersinggah dan menyapa saya itu sekitar 5 menitan. Ya, menanyakan kabar saya, seperti itu, Pak. Ternyata tadi ini, Pak, kepala sekolah saya menegur saya, Pak. Hmm. Jadi saya ini apa ya, menegur katanya itu, kata Bu Pengawas itu, saya itu tidak membawa buku teks. Padahal pengawas tidak memperhatikan mulai awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran saya, Pak. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Baik, baik. Ah, pada sesi sore ini, kira-kira topik apa ini yang mau kita bicarakan ini Bu Marisa? Ya itu, Pak, bagaimana ini nasib saya. Saya itu kepingin sharing ke Pak Yuda mulai dari tadi siang, Pak. Tetapi gimana suasana hati saya seperti ini? Mungkin Pak Yuda bisa memberikan tips atau trik kelanjutannya saya harus bagaimana menyikapinya. Baik, Bu Marisa merasa ditegur oleh kepala sekolah karena mendapat laporan dari pengawas bahwa Bu Marisa itu enggak mengajarnya enggak pakai buku teks gitu nggih. Iya, Padahal padahal Bu Marisa sudah menggunakan sumber belajar yang lain. Yang di situ betul. Bu Marisa sudah menggunakan berbagai macam sumber. Itu Bu Marisa ya. Betul, Pak Yuda. Baik, dari situ Bu Marisa, mari kita identifikasi ya. Kira-kira sumber permasalahannya ini dari mana ini Bu Marisa? Kenapa kok tiba-tiba pengawas dan Bapak Kepala Sekolah itu menegur Bu Marisa? Nah, berawalnya itu dari pengawas. Kem Kalau menurut saya, Pak ya, ini kesalahpahaman. Oke, Pengawas saya tidak melakukan observer secara mulai awal sampai akhir, pada saat itu hanya hmm, singgah di kelas saya menanyakan kabar saya ketika saya mengajar. Itu pun hanya 5 menit, Pak Yuda. Kemudian dari situ disimpulkan sendiri bahwa saya tidak menggunakan buku teks, gitu. Nah, itu pun dikomunikasikan dengan kepala sekolah saya. betul. Karena di sini kepala sekolah saya itu langsung mendoktrin saya salah total karena yang mengomentari hal tersebut adalah pengawas. Ya, baik. Bu Marisa sudah bisa mengidentifikasi sendiri Bu Marisa ya. Menurut Bu Marisa ini cuma miskomunikasi dengan pengawas. Oke. Yang sebenarnya menurut Bu Marisa seharusnya kalau ada observasi itu ada pra observasi, observasi dan pasca observasi. Jadi di sini menurut Bu Marisa ini cuma miskomunikasi antara Bu Marisa dengan pengawas dan kepala sekolah, nggih, Bu Marisa nggih. Betul, Itu Pak. itu menurut Bu Marisa identifikasi permasalahan yang pertama. Kira-kira dari yang pertama ada enggak yang lain ini? Sudah, Pak, itu saja. Saya yang kedua itu, Pak, ingin menjelaskan kebenaran faktanya, apa yang terjadi kepada kepala sekolah saya. Namun Hmm. saya keburu kecewa, Pak, karena kepala sekolah saya tidak menanyakan apakah itu benar terlebih dahulu kepada saya, tetapi lebih percaya kepada pengawas sekolah.
Oke, berarti menurut Bu Marisa ini cuma miskomunikasi antara Bu Marisa, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Itu Bu Marisa ya. Betul, Pak. Baik, untuk kedepannya ini Bu Marisa, untuk memperbaiki permasalahan itu Bu Marisa, rencana apa yang akan Bu Marisa lakukan ini? Saya itu juga bingung, Pak Yuda. Apakah Pak Yuda punya solusi untuk memecahkan masalah saya ini? Karena saya terlanjur kecewa. Baik, menurut Bu Marisa, sudahkah Bu Marisa berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain tentang hal ini? Saya itu ceritanya baru pertama kali ini sharing ini dengan Pak Yuda, Pak. Jadi baru pertama kali ini ya, Ya, Bu Marisa sharing ke saya mengenai miskomunikasi ini. Eh, iya betul. Kira-kira Bu Marisa sudah bertemu nggak dengan kepala sekolah dan pengawas? Kalau kepala sekolah tadi sudah bertemu, Pak. Kalau pengawas belum pernah lagi setelah 2 hari itu bersinggah di kelas saya. Oke, menurut Bu Marisa, ada nggak seseorang yang bisa membantu Bu Marisa untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah ataupun pengawas? Kalau pengawas itu tidak ada, Pak. Karena apa ya, mungkin kalau pengawas bisanya yang saya mintai tolong itu kuncinya itu kepala sekolah saya. Mm-mm. Seperti itu, Pak. Jadi ini apakah saya itu harus meluruskan dulu ya Nah, dengan kepala sekolah saya? nah itu Bu Marisa. Saya sangat setuju itu Bu Marisa. Jadi Bu Marisa berniat untuk mendatangi kepala sekolah. Itu sangat luar biasa sekali Bu Marisa. Kira-kira Bu Marisa kapan akan bertemu dengan kepala sekolah untuk mengomongkan secara langsung miskomunikasi ini? Saya sih pengennya secepat mungkin, Pak. Tetapi kalau misalnya besok beliaunya rapat, ya otomatis ditunda dulu karena kalau mengomunikasikan seperti ini, kalau lewat telepon maupun WA kan tidak etis, Pak ya. Iya, Harusnya langsung gitu. betul. Iya, itu rencana Bu Marisa. Bu Marisa akan bertemu secara langsung. Kalau insya Allah besok, kalau tidak ada acara gitu Bu Marisa ya. Nggih, betul. Yang pasti Bu Marisa berkomitmen untuk bertemu langsung dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan miskomunikasi ini Bu Marisa ya. Iya, Pak, betul sekali. Kira-kira Bu Marisa ada enggak seseorang yang bisa mendampingi Bu Marisa untuk bertemu dengan kepala sekolah? Mungkin Bu Marisa ingin bantuan seseorang gitu Bu Marisa? Kalau saya rasa sih saya lebih pengennya sendiri, Pak, karena Oh ya, apa ya, ini masalah terkait saya sendiri, kesalahpahaman pengawas saya sendiri pada waktu itu masuk di kelas saya, seperti itu. luar biasa Bu Marisa. Bu Marisa bertanggung jawab terhadap permasalahan sendiri dan ingin menyelesaikannya sendiri. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan permasalahan ini, miskomunikasi ini dapat terselesaikan dengan baik Bu Marisa ya. Iya, Pak, amin. Terima kasih doanya dan saya ini lega, Pak, setelah cerita ke Pak Yuda. Jadi ada sedikit pencerahan. Baik, terima kasih Bu Marisa. Intinya Bu Marisa, permasalahan ini yaitu miskomunikasi dengan kepala sekolah dan diawali oleh pengawas sekolah gitu Bu Marisa ya. Betul, Pak, betul. Dan Bu Marisa akan menyelesaikan permasalahan ini dengan berkomunikasi langsung secara intens dan lebih baik lagi dengan kepala sekolah Bu Marisa ya. Iya, Pak, betul, Pak. Dan Bu Marisa bertanggung jawab dan berkomitmen untuk melakukan rencana tersebut secepatnya, lebih Iya, cepat Pak. lebih baik. Itu Bu Betul, Marisa lebih ya. cepat, lebih baik, iya.
Baik. Bagaimana Bu Marisa? Apa ada lagi yang mau diomongkan pada Sudah, Pak. sesi pertemuan ini? Sudah, Cukup Pak. Bu Terima Marisa ya? kasih ya. Pak Yuda sudah memberikan sedikit saya pencerahan, kemudian saya juga lega. Saya asli tadi itu sangat kecewa, Pak. Terus karena apa ya? Jadi kalau sekarang sudah lega lah, sudah plong. Besok rencana saya ya saya melanjutkan apa yang tadi kita bicarakan, Pak. Baik. Terima kasih Bu Marisa. Luar biasa Bu Marisa sudah meneguhkan hati untuk mau menyelesaikan masalah ini dengan baik, berkomunikasi dengan kepala sekolah. Baik, cukup Bu Marisa sesi coaching hari ini. Iya, cukup Pak. Terima kasih ya Pak Yuda. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yuda, Bu Marisa, terima kasih sudah melakukan coaching yang luar biasa, bagus, kemudian tepat sasaran ya. Yang pertama, antara coach dan coachee nampak sangat familiar ya. Komunikasi percakapan berjalan lancar ya. Enjoy sehingga dengan keadaan seperti itu coachee bisa mengutarakan masalah dengan lepas. Kemudian Pak Yuda selaku coach juga luar biasa mampu menerapkan teknik Tirta sangat mendalam, pertanyaannya juga berbobot, terutama dalam identifikasi ya, menggali permasalahan yang ada, permasalahan yang muncul yang mungkin belum tersentuh baik oleh Bu Marisa selaku coachee maupun orang lain, sehingga di sini diungkapkan. Kemudian solusi yang muncul pun ternyata kembali ke coachee, sehingga coachee mau berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi alur ceritanya nampak jelas dan gamblang di sini, sehingga solusinya bisa diketemukan dan coachee merasa lega. Ini yang luar biasa, sehingga coaching ini menurut saya berhasil memecahkan masalah dari coachee tersebut. Demikian saran tanggapan dari saya, Pak Yuda, Bu Marisa. Terima kasih sudah memberi pengalaman baru bagi saya. Mudah-mudahan ke depan kita semua tambah wawasan, tambah pengalaman, sehingga dalam coaching semakin bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar atas umpan baliknya. Sebagai pengamat, mudah-mudahan saya selaku coach menjadi lebih baik lagi. Saya bisa meningkatkan teknik coaching ini menjadi lebih baik lagi dari umpan balik Pak Fajar. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.